Baik, untuk materi terakhir yakni pada kegiatan belajar 4, yakni tentang asesmen nasional dan rapor pendidikan. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama yakni A. Asesmen kompetensi minimum atau AKM. Pengertian asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Yang kedua, tujuan asesmen kompetensi minimum atau AKM. Dalam pembelajaran terdapat 3 komponen penting, yaitu tujuan pembelajaran yang menetapkan tentang kompetensi apa yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Dan asesmen yang hasilnya dapat menggambarkan kompetensi apa yang sudah dicapai dari tujuan tersebut. Asesmen dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian siswa terhadap kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya, yakni yang ketiga, yakni komponen asesmen kompetensi minimum atau AKM. Untuk memastikan AKM mengukur kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan, juga sesuai dengan pengertian literasi membaca dan literasi numerasi yang telah disampaikan terdahulu, konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Pada numerasi konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Selanjutnya, 4, yakni laporan hasil AKM. Dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang adalah yang pertama perlu intervensi khusus, yang kedua dasar, yang ketiga cakap, yang keempat lahir. Yang kelima, pemanfaatan hasil AKM. Di sana ada 2 bagian juga. Yang pertama ada menguasai konten laporan hasil AKM, dan yang kedua menguasai literasi dan numerasi. Berikut contoh strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan 4 tingkat kompetensi literasi membaca siswa. Yang pertama, siswa di tingkat intervensi khusus belum mampu memahami isi bacaan. Siswa hanya mampu membuat interpretasi sederhana. Guru IPS tidak cukup bertumpu pada materi bacaan tersebut. Yang kedua, siswa di tingkat dasar telah mampu mengambil informasi dari teks, namun tidak memahami secara utuh isi topik koperasi. Yang ketiga, siswa di tingkat cakap mampu memahami dengan baik isi teks mengenai koperasi, namun belum mampu merefleksi. Siswa dapat diberi pembelajaran identifikasi kondisi lingkungan siswa mengaitkan dengan fungsi dan manfaat koperasi. Yang keempat, siswa di tingkat mahir mampu memahami isi bacaan dan merefleksi kegunaan koperasi dari teks yang diberikan oleh guru. Guru dapat melakukan pembelajaran berupa menyusun beragam strategi pemanfaatan koperasi. Yang selanjutnya yakni asesmen survei karakter. Asesmen survei karakter adalah asesmen yang dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Sasaran asesmen survei karakter adalah siswa di seluruh sekolah, tapi bersifat sampel dan dipilih secara random.
C. Asesmen survei lingkungan. Asesmen survei lingkungan adalah penilaian dilakukan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Survei lingkungan belajar merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Secara sederhana, survei di lingkungan belajar menilai kondisi dan iklim sekolah serta aspek-aspek yang mendukung pembelajaran termasuk guru dan murid itu sendiri. Yang D. Rapot pendidikan. Laporan hasil penilaian atau asesmen dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar yang berupa laporan hasil belajar yang disusun berdasarkan pengolahan hasil penilaian. Laporan hasil belajar paling sedikit memberikan informasi mengenai pencapaian hasil belajar peserta didik. Satuan pendidikan perlu mengetahui hasil belajar dalam bentuk rapor. Yang selanjutnya, komponen rapor peserta didik SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK. Atau sederajat minimal memuat informasi mengenai yang pertama, identitas sekolah, identitas peserta didik, yang kedua nama satuan pendidikan, yang ketiga kelas, yang keempat semester, 5 mata pelajaran, yang keenam nilai, 7 deskripsi, yang 8 catatan guru, yang 9 presensi, dan yang ke-10 kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang selanjutnya, sedangkan rapor peserta didik atau PAUD minimal meliputi komponen yang pertama, identitas peserta didik, nama satuan pendidikan, kelompok usia, semester, perkembangan dan pertumbuhan anak, deskripsi perkembangan capaian pembelajaran, refleksi orang tua. Selanjutnya, terdapat 3 opsi dalam menyusun deskripsi capaian kompetensi pada rapor. Ketiga opsi tersebut adalah yang pertama, penyusunan deskripsi berdasarkan capaian pembelajaran. Yang kedua, penyusunan deskripsi berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Yang ketiga, penyusunan deskripsi mengambil dari poin-poin penting dari materi yang sudah diberikan. Yang terakhir, ini salah satu bentuk asesmen nasional adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM, yaitu penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Berikut adalah beberapa karakteristik AKM kecuali. Yang pertama, AKM mengukur 2 kompetensi dasar, yaitu literasi membaca dan literasi numerasi. Yang B, AKM dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang C, komponen AKM adalah konten, proses kognitif, dan konteks. Yang D, AKM mengukur hasil belajar pada aspek kognitif, sosial, dan emosional. Yang E, hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang adalah yang pertama perlu intervensi khusus, yang kedua dasar, yang ketiga cakap, dan yang keempat akhir. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.